Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan menjelaskan praktikum kapilaritas batang yang menggunakan tumbuhan sawi putih. Selamat menyaksikan. Saya Hilmi Hoiri Thohir dengan NIM 243141002. Saya Naila Lutfiana dengan NIM 243141003. Saya Devin Nur Aini Mawati dengan NIM 243141016. Saya Ananda Aulia Khairunisa dengan NIM 243141032. Relevansi dengan konteks IPA di sekolah dasar. Eksperimen kapilaritas pada sawi putih sangat relevan dengan pembelajaran IPA sekolah dasar karena yang pertama sesuai dengan materi IPA sekolah dasar. Materi IPA sekolah dasar mencakup struktur dan fungsi tumbuhan, termasuk akar, batang, daun, serta jaringan pengangkut seperti xilem. Eksperimen ini memperlihatkan secara langsung bagaimana air bergerak dari batang menuju daun. Hal ini membuat konsep yang biasanya abstrak menjadi konkret dan mudah dipahami oleh siswa sekolah dasar yang berada di tahap operasional konkret. Lalu, yang kedua, menggunakan bahan lokal yang mudah ditemui. Sawi putih adalah bahan sehari-hari yang murah dan mudah didapat di pasar. Pemanfaatan bahan lokal ini sesuai dengan prinsip pembelajaran IPA sekolah dasar yang menggunakan lingkungan sekitar sebagai media belajar. Dengan demikian, eksperimen bisa dilakukan oleh guru maupun siswa tanpa hambatan. Yang ketiga, aman bagi siswa. Eksperimen ini tidak menggunakan bahan berbahaya, tidak membutuhkan panas, listrik, atau alat khusus laboratorium. Karena itu, sangat cocok untuk siswa sekolah dasar sebagai eksperimen sederhana dan aman. Ketepatan konsep, eksperimen ini memiliki ketepatan konsep yang sangat baik untuk pembelajaran IPA SD atau MI karena yang pertama itu menggambarkan konsep dasar kapilaritas. Kapilaritas adalah kemampuan air bergerak naik melalui saluran sempit karena gaya adhesi dan kohesi. Pergeseran warna pada batang dan daun sawi merupakan bukti nyata bahwa air bergerak melalui xilem. Konsep itu sesuai dengan materi yang ada di SD. Yang kedua itu struktur xilem pada sawi mudah diamati. Sawi putih memiliki jaringan xilem yang cukup tegas sehingga pewarna mudah naik. Dalam hal ini membantu siswa itu melihat jalur aliran air tanpa perlu alat bantu. Konsep tersebut itu ditunjukkan secara jelas dan akurat. Yang ketiga, itu ada sesuai dengan tujuan pembelajaran IPA di SD. Yang pertama, tujuan pembelajaran IPA SD itu kan mencakup pemahaman struktur tumbuhan dan fungsinya. Dalam hal ini, eksperimen ini menunjukkan fungsi batang dan xilem dalam mengangkut air ke daun, sehingga sangat sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya menarik secara visual. Perubahan warna pada batang atau daun sawi membantu siswa melihat air benar-benar bergerak di dalam tumbuhan. Visualisasi ini sangat membantu pemahaman siswa karena anak SD lebih mudah belajar melalui pengamatan langsung. Selanjutnya mendukung keterampilan proses sains. Eksperimen ini melatih siswa untuk mengamati, memprediksi, mencatat, dan menyimpulkan yang merupakan keterampilan proses sains dasar yang diajarkan di SD. Selanjutnya dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Praktikum ini dapat dikaitkan dengan nilai Islam karena proses naiknya air melalui xilem menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah dalam menciptakan tumbuhan dengan sistem yang sangat teratur. Siswa diajak menyadari bahwa setiap makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fungsi dan manfaat bagi kehidupan manusia.
Selain itu, kegiatan praktikum melatih sikap ilmiah yang sesuai ajaran Islam seperti jujur dalam mencatat hasil, amanah dalam menjalankan tugas, disiplin mengikuti prosedur, dan bekerja sama dengan teman. Penggunaan bahan tumbuhan juga mengajarkan rasa syukur dan kewajiban menjaga lingkungan sebagai bagian dari amanah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, praktikum kapilaritas tidak hanya menguatkan konsep biologi tetapi juga menanamkan nilai akhlak dan ketauhidan. Yang selanjutnya tidak menimbulkan miskonsepsi. Eksperimen ini sederhana dan hasilnya jelas, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman, seperti anggapan salah bahwa pewarna berubah karena daun menyerap warna. Penjelasan mengenai air yang bergerak melalui silem dapat diberikan dengan tepat. Yang selanjutnya sesuai tingkat kognitif anak SD. Konsep yang ditunjukkan tidak terlalu kompleks. Siswa cukup memahami bahwa air naik melalui bagian dalam batang dan mencapai daun. Penjelasan sederhana seperti ini sesuai dengan perkembangan kognitif siswa SD. Yang terakhir, menguatkan dasar pemahaman tentang tumbuhan. Eksperimen ini memperkuat pengetahuan dasar bahwa tumbuhan membutuhkan air. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi tertentu dan air bergerak dari bawah ke atas. Semua konsep ini menjadi dasar penting untuk pembelajaran biologi di jenjang berikutnya. Sekian video praktikum dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.